Halo semuanya, kami dari kelompok 3 yang akan membahas tentang break-even point secara lengkap. Nah, sebelum mulai, mari kita kenalan dulu yuk. Halo, nama saya Mustika Rahman. Halo, nama saya Ayu Febrianggi. Halo, saya Payakona Sasabila. Nama saya Audi Lestari. Pernah nggak sih kalian bertanya-tanya, kapan bisnis kita mulai balik modal? Atau kenapa ada usaha yang kelihatannya laris tapi tetap rugi? Nah, disinilah pentingnya break-even point atau BEP. Apa itu BEP? Jadi, BEP adalah break-even point atau titik impas adalah tingkat penjualan di mana total pendapatan sama dengan total biaya, sehingga laba bersihnya adalah nol. Ini berarti bahwa perusahaan tidak menghasilkan keuntungan dan tidak mengalami kerugian pada tingkat penjualan tersebut. Sebagai contoh, total pengeluaran PT Jurnalkom Tbk dalam proses produksi sebesar Rp150 juta untuk mencapai titik impas atau BEP. Maka, perusahaan harus mampu mendapatkan pendapatan sebesar Rp150 juta. Jadi, pendapatan dikurang pengeluaran sama dengan Rp150 juta dikurang Rp150 juta sama dengan 0. Jadi, jika pendapatan perusahaan dikurangi pengeluaran sama dengan 0, maka kondisi ini disebut dengan break-even point atau BEP. Dengan kata lain, bisnis tersebut tidak mendapatkan keuntungan maupun mengalami kerugian. Inilah yang kita kenal dengan istilah balik modal atau titik impas. Pengertian analisis BEP. Bisnis saya untung atau rugi ya? Salah satu cara untuk mengetahui untung atau rugi, Anda harus memahami konsep titik impas dalam bisnis. Setidaknya Anda harus bisa melakukan analisis break-even point. Apa itu analisis BEP? Jadi, analisis BEP atau titik impas adalah suatu teknik atau metode dalam manajemen keuangan dan akuntansi yang digunakan untuk mengidentifikasi tingkat penjualan atau volume produksi di mana total pendapatan sama dengan total biaya, sehingga perusahaan mencapai titik impas dan laba bersih menjadi nol. Jika sudah mengetahui hasil analisis break-even point, maka manajemen dapat menyusun strategi dan menentukan langkah perusahaan selanjutnya untuk mendapatkan laba. Selain itu, analisa BEP juga disebut sebagai analisa titik impas karena metode penghitungan ini digunakan untuk menentukan berapa jumlah penjualan yang harus dilakukan agar bisa menutup biaya produksi. Fungsi break-even point BEP. Ada beberapa fungsi analisis BEP, yaitu yang pertama, production planning. Analisis BEP membantu perusahaan dalam menentukan volume produksi yang diperlukan untuk mencapaikan titik impas. Ini membantu mengoptimalkan proses produksi dan menghindari overproduksi atau underproduksi. Dengan mengetahui titik impas, perusahaan dapat merencanakan penjadwalan produksi yang lebih efisien, menghindari biaya tambahan yang mungkin timbul akibat perubahan mendadak dalam produksi. Yang kedua, investment planning. Analisis BEP dapat membantu dalam menilai proyek investasi atau ekspansi bisnis. Manajemen dapat menggunakan BEP untuk memahami beberapa lama proyek akan mencapai titik impas dan mulai menghasilkan keuntungan, membantu dalam pengambilan keputusan investasi yang lebih bijak. BEP juga membantu dan menentukan prioritas investasi dengan membandingkan potensi pengambilan dan risiko dari berbagai proyek. Yang ketiga, cash flowing planning. Analisis BEP membantu dalam perencanaan aliran kas dengan memproyeksikan mendapatkan dan biaya yang diperlukan untuk mencapai titik impas. Ini membantu manajemen dalam mengelolakan kebutuhan keuangan dan menghindari kekurangan kas. BEP membantu perusahaan dalam menilai beberapa banyak modal yang diperlukan untuk mencapai titik impas atau mengintasikan defisit kas jika penjualan berada di bawah target. Selanjutnya, komponen. Sebelum kita mengetahui rumus BIP, akan lebih baik mengetahui jenis biaya yang terdapat pada BIP. Ada beberapa jenis biaya BIP. Yang pertama, fixed cost.
Biaya tetap adalah biaya operasional yang tidak berubah terlepas dari volume produksi atau penjualan. Artinya, biaya ini harus dibayarkan oleh perusahaan meskipun tidak ada aktivitas produksi atau penjualan yang berlangsung. Contoh, biaya tetap seperti gaji karyawan, tarif sewa, tempat usaha, serta pembayaran pajak. Biaya tetap menjadi faktor kunci dalam penghitungan BIP karena perusahaan harus mencapai tingkat penjualan tertentu untuk menutupi biaya ini dan mencapai titik impas. Yang kedua, variable cost. Ada biaya yang bersifat dinamis sesuai dengan perubahan volume produksi, di mana ketika proses produksi meningkat, maka biaya variabel turut bertambah. Contohnya, biaya variabel seperti biaya listrik, biaya pembelian bahan baku, serta biaya transportasi. Biaya variabel merupakan faktor penting dalam menghitung BIP karena biaya ini berkaitan langsung dengan produksi dan penjualan, dan mereka berkontribusi terhadap penghitungan margin kontribusi atau perbedaan antara harga jual dan biaya variabel. Yang keempat, selling price. Harga jual adalah harga di mana produk atau jasa dijual kepada pelanggan. Ini adalah pendapat yang diterima per unit produk atau jasa yang dijual. Harga jual adalah faktor yang mempengaruhi pendapatan per unit penjualan. Dalam menghitung BIP, Anda memerlukan harga jual untuk menghitung beberapa banyak unit yang harus dijual untuk mencapai titik impas. Yang kelima, revenue atau pendapatan. Pendapatan adalah total uang yang diterima dari penjualan produk atau jasa. Ini adalah hasil dari mengalihkan volume penjualan dengan harga jual per unit dengan menggabungkan informasi tentang biaya tetap, biaya variabel, harga jual, dan pendapatan perusahaan. Dapat menghitung titik impas, yaitu tingkat penjualan di mana pendapatan sama dengan total sama biaya dan laba bersihnya dari nol. Yang keenam, laba atau profit. Laba atau profit merupakan sisa penghasilan setelah yang dikurangi biaya tetap dan biaya variabel. Ada dua rumus utama dalam menghitung break-even point. Yang pertama, cara menghitung break-even point unit. Break-even point unit digunakan dalam penghitungan titik impas yang dinyatakan dalam satuan unit atau jumlah penjualan produk dengan rumus break-even point dalam unit sama dengan biaya tetap dibagi harga jual per unit dikurang biaya variabel per unit. Yang kedua ada cara menghitung break-even point rupiah atau nominal. Break-even point rupiah digunakan dalam penghitungan titik impas yang dinyatakan dalam satuan rupiah atau harga penjualan produk dengan rumus break-even point rupiah sama dengan biaya tetap dibagi 1 dikurang harga jual per unit dibagi biaya variabel per unit. Selanjutnya, contoh soal menghitung break-even point unit dan rupiah, yaitu Tuan Dwi memproduksi dan menjual bingkai foto dengan detail sebagai berikut. Komponen biaya tetap dengan nilai Rp600.000 per tahun. Biaya variabel per unit produk senilai Rp15.000 per unit. Harga jual per unit produk senilai Rp20.000 per unit. Pertanyaannya, berapa break-even point dalam unit dan rupiah? Cara menghitung break-even point unit. Quantity sama dengan Rp600.000 dibagi Rp20.000 dikurang Rp15.000. Quantity sama dengan Rp600.000 dibagi Rp5.000 sama dengan 120 unit. Untuk mencapai break-even point atau balik modal, maka Tuan Dwi harus mampu menjual minimal 120 unit bingkai foto per tahun. Kedua, cara menghitung dalam rupiah. Price sama dengan Rp600.000 dibagi 1 dikurang Rp15.000 dibagi Rp20.000. Price sama dengan Rp600.000 dibagi 1 dikurang 0,75 sama dengan Rp600.000 dibagi 0,25 sama dengan Rp2.400.000.
Agar tidak merugi, Tuan Dwi harus dapat menghasilkan total penjualan bingkai foto sebesar Rp2.400.000 per tahun. Ada 3 cara yang bisa Anda gunakan untuk menghitung break-even point. Masing-masing cara bisa diterapkan dalam kasus yang berbeda sesuai kebutuhan perusahaan. Berikut penjelasan dari ketiga metode tersebut. 1. Ada metode persamaan. Metode ini menggunakan data laporan laba rugi perusahaan. Terdapat tahapan perhitungan yang harus dilakukan menggunakan data ini, yakni dengan rumus sebagai berikut. Kedua, ada metode kontribusi margin. Margin kontribusi adalah hasil pengurangan pendapatan dari penjualan dengan biaya variabel untuk mencari titik impas atau break-even point. Rumusnya sebagai berikut ini. Ketiga, ada metode grafik. Metode grafis break-even point adalah cara menghitung titik impas break-even point dengan membuat grafik yang menggambarkan hubungan antara pendapatan, biaya, dan volume penjualan. Grafik ini mampu mempermudah pengusaha mengevaluasi perubahan volume penjualan tahun lalu. Contoh soal berikut contoh perhitungan titik impas break-even point atau BIP dengan menggunakan 3 metode yang berbeda. Sebuah perusahaan yang memproduksi baju memiliki data produksi sebagai berikut selama sebulan. Biaya tetap Rp10 juta, biaya variabel per unit Rp20.000, harga jual per unit Rp45.000. Maka perhitungan break-even point-nya adalah 1. Perhitungan metode persamaan. BIP sama dengan biaya tetap dibagi harga jual per unit dikurang biaya variabel per unit sama dengan Rp10 juta dibagi Rp45.000 dikurang Rp20.000 sama dengan 400 pieces. Jadi, menurut perhitungan metode persamaan, perusahaan akan menyentuh titik balik modal atau break-even point dengan menjual 400 pieces baju. 2. Perhitungan metode kontribusi margin. Menghitung margin kontribusi per unit. Margin kontribusi per unit sama dengan harga jual per unit dikurang biaya variabel per unit. Margin kontribusi per unit sama dengan Rp45.000 dikurang Rp20.000 sama dengan Rp25.000. Kemudian menghitung break-even point sama dengan biaya tetap dibagi margin kontribusi per unit sama dengan Rp10 juta dibagi Rp25.000 sama dengan 400 pieces. Jadi, menurut perhitungan metode margin kontribusi, perusahaan akan menyentuh titik balik modal break-even point dengan menjual 400 pieces baju. Hasil ini sama dengan metode persamaan. 3. Penghitungan metode grafis. Dalam hal ini dibuat skenario sebagai berikut. Skenario 1, penjualan 100 pieces. Skenario 2, penjualan 200 pieces. Skenario 3, penjualan 300 pieces. Skenario 4, penjualan 400 pieces. Skenario 5, penjualan 500 pieces. Dengan begitu, didapat data untuk garis total revenue dan total biaya sebagai berikut. 1. Total revenue sama dengan harga jual per unit dikali unit terjual. Skenario 1, total revenue sama dengan Rp45.000 kali 100, sama dengan Rp4.500.000, dan seterusnya. 2. Total biaya sama dengan biaya tetap ditambah total biaya variabel. Total biaya variabel sama dengan biaya variabel per unit dikali unit terjual. Skenario 1, total revenue sama dengan Rp20.000 dikali 100, sama dengan Rp2 juta, dan seterusnya. Nilai-nilai ini akan menjadi titik pada grafik break-even point. Dari grafik juga didapat bahwa titik break-even point pada unit terjual sebanyak 400 pieces. Berikut penjelasan dari pembahasan dari kelompok kami. Terima kasih.